empat empat mungkin dari atas Abu Ja'far berkata, maksudnya Imam At-Tabari berkata mereka yang berpendapat dengan pendapat ini beralasan dengan riwayat berikut, maksudnya yang berpendapat bolehnya lewat dubur. Jadi Anda bacakan nomor 4317. Muhammad bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Bakar bin Abu Uwais al-Ashya memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, bahwa seseorang mendatangi istrinya pada bagian duburnya. Kemudian ada satu perasaan dalam dirinya, maka Allah menurunkan firman, lakum fa'tuhar, itu pakai surat Al-Baqarah 223. Asbabun nuzul itu ya, tentang pelarangan. Iya, terus kemudian 4318 Bang Tajirun Yunus dulu menceritakan kepadaku. Bang Tajirun ya, baca ayatnya. Ya. Gini bang, oke. Saya simpulkan begini. Anda bacakan dulu. Enggak, sama kan baca coba tadi. Ya. 17 itu sama kan baca bisa hukum. Gini loh. Bang Tajirun begini. Intinya bisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Enggak, antum kan minta membacakan 4318 bentar bahwa ana hanya mau memberikan narasi bahwa terkadang para ulama itu kan mengutip pendapat. Saya simpulkan begini loh. Enggak, Anda belum selesai, jangan disimpulkan dulu. Sebentar, jangan disimpulkan dulu. Ana udah capek-capek mencari, tiba-tiba belum selesai, antum stop. Enggak, kelamaan sampean. Baca terjemahan aja kok ngeyel. Gini. Iya, kayak gini. Antum kan Ustadz minta Anda mencari. Begitu Anda mencari, Anda mau bacakan tapi nggak diperbolehkan gitu. Kalau mendingan begitu ngapain antum? Mendingan antum nggak merajuk nanti dia. Gini. Yang pertama begini, Bang Tajirun begini. Yang pertama begini. Nanti kan sampean kan mau mentasbih ini. Artinya menganalogikan itu. Begini. Menganalogikan sebenarnya. Anda bukan menganalogikan, Ustaz. Sebentar. Anda kan sudah gini loh. Satu, tidak semuanya pendapatnya ulama terdahulu itu bisa diterima. Karena apa? Karena ada orang-orang muskil, mujasimah itu loh, sejak era salaf munculnya kaum mujasimah. Ada ulama-ulama di situ memang yang tidak diterima pendapatnya, karena walaupun mereka itu hidup di zaman salaf, belum tentu mereka itu lurus. Ada yang melenceng. Imam At-Tabari itu menceritakan ulama-ulama yang melenceng. Enggak usah. Tidak bisa diikuti. Kisah ini, pendapat ini tuh asalnya dari An-Nafi. Nafi itu kan salah satu budaknya Ibnu Abbas. Ibnu Umar. Sedangkan di riwayat yang lain dari Nafi juga itu perkataannya bertentangan dengan periwayatan yang ini. Maksudnya begini loh, sama-sama dari periwayatan Nafi, tapi redaksinya berbeda. Sebentar Bang Tajirun, 4317 itu tidak mengatakan dubur, tapi kubul. Saya baca Maktabah Syamilahnya ini di 4317 dengan 4318. Haddatsana Musa bin Harun qala haddatsana Amr bin Muhammad qala haddatsana Asbat Anisadi fa'tu harsakum annasitum ati harsakum kaifa syi'ta min kubuliha wala ta'tiha fi duburiha. Itu kata beliau, bukan dari dubur. 4317. Ya. Lah terus antum bilang dari dubur 43. Makanya kan Anda belum selesai bacakan 4317, 4318. Itu juga selesai itu. Dari Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Nafi memberitahukan kepada kami dari Hisham bin Said, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, bahwa masa Nabi ada seseorang laki-laki yang mendatangi istrinya lewat duburnya. Kemudian manusia mengingkarinya. Mereka berkata, dia telah mengingkarinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, di sini kan melalui jalur periwayatan Nafi juga, Ibnu Nafi gitu. Jadi maksud Anda begini,
Di nomor yang lain itu juga melalui periwayatan Ibnu Nafi itu bukan lewat dubur tapi lewat farji. Jadi maksud Anda begini saat terkadang periwayatan itu bukan dubur. Nggak, ini bukan dubur. 4318 nggak cerita dubur, nggak ada. Saya baca ini. Haddatsani Yunus qala akhbarona Ibnu Wahab qala akhbarona Amr bin al-Harits an Sa'id bin Abi Hilal anna Abdullah bin Ali hadasahu annahu balagahu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalasu yauman wa rajulun minal yahudi qaribun minhum faja'ala ba'duhum yaqulu inni la'ati imra'ati wa hiya muttaji'atun wa yaqulu al-akhar inni la'atiha wa hiya qa'imatun wa yaqulu al-akhar inni la'atiha ala jambiha wa faqala al-yahudi ma antum illa amsalul bahaim. Terus di mana duburnya sampai selesai di situ? Yang terakhir, lafaz terakhir di 4318 pun dibilang fahuwal kubul, yang penjelasan dari ayat yang turun itu. Nggak ada dibilang dubur, Bang Tajirun. Berarti terjemahannya yang bermasalah. Anda kutipin itu, Bang Tajirun. Ya. Anda kutip Terjemahannya tadi. bermasalah. Dengerin. Coba terjemahin, Bang Hilman terjemahin itu. Biar bisa tanda kutip yang salahnya itu dicoret. Bang Tajirun, Dibenerin. dari awal kita minta pakai bahasa Arab. Kalau terjemahan tuh kadang-kadang bagaimana yang terjemahin aja di doktrin. Makanya biasakan pakai kitab asli, jangan terjemahan. Saya rasa Bib, terjemahannya itu yang kata kubul diartikan dubur. Bisa jadi. Tapi jangan mengatakan kan bahwa bisa Anda jadi. bisa Kalau jadi ya betul. Jantung ditipu Bisa. terjemahan. Enggak, Ana nggak tertipu dalam artian begini. Ana tidak meyakini bahwa orang Islam itu boleh melewati dubur. Demi Allah, Ana dari awal bilang bukan Ana mempercaya itu. Itu kita tidak permasalahkan. Kan antum tadi menarasikan bahwa Ana itu salah paham bahwa boleh. Berarti sekarang periwayatan membolehkan lewat dubur. Awalnya judulnya tidak begitu. ternyata Imam Tobari membolehkan lewat dubur. Ya, terjemahan salah. Izin dulu bicara. Oke, gini. Oke, ini terakhir, ini sudah malam soalnya. Gini. Ini closing statement saya begini. Pertanyaan saya kepada sampai gini ya. Selain padahal tadi saya banyak cerita ya, mulai dari riwayatnya Imam Syafi'i, kemudian riwayatnya Ibrahim Al-Harbi, terus ini riwayat ulama-ulama besar semuanya ya. Terus kemudian Abu Khalil Al-Khalal, ini ulama-ulama salaf semuanya. Sekarang yang pertanyaan saya begini. Dari satu di kitab Tarikhul Islam yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi, dan kemudian di kitab Tahdhibut Tahdhib karangan Ibnu Hajar, ini menceritakan tentang mimpinya Abu Ali An-Naisaburi. Nah, artinya begini, yang sampean ragukan itu apakah Imam Ali An-Naisaburi, sampean nggak percaya bahwa Imam Ali An-Naisaburi itu kan bercerita kepada Al-Hakim, kemudian diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar bahwa dia mimpi bertemu Rasulullah, kemudian diarahkan untuk bertabaruk di kuburannya Yahya bin Yahya. Ini juga ulama salaf, ini juga ulama salaf. Nah, yang sampean iskalkan ini jalur perawinya atau ceritanya Imam Naisaburi. Sampean belum percaya dengan Imam Naisaburi. Sampean tahu nggak Imam Naisaburi itu siapa? Ya, ulama tarikh. Ya, artinya kan ulama salaf yang hidup di tahun 270-an. Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Yazid An-Naisaburi. Nah, yang sampai tidak percaya itu cerita dari, apakah saya gak percaya bisa jadi An-Naisaburi ini berbohong. Apakah begitu? Seorang imam ya kibar, seorang imam besar. Apakah sampai masih meragukan riwayat ceritanya seorang imam besar yang kepakarannya diakui dunia?
atau begitu atau bagaimana? Anak tidak muskil apa namanya ulama Imam Naisaburi. Cuman yang anak pertentangan adalah nggak tahu. yang anak pertentangan adalah ketika itu bertentangan dengan dalil yang lain, maka cerita itu terkesan muskil bagi anak. Bertentangan dengan dalil yang mana? Sebentar. Dalil man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun la ya. Dulu kita atin dolala. Lama-lama lu binian. Tapi intinya di sini kita belajar sesuatu yang sangat besar sekali ya, bahwasanya kita itu kalau belajar ngambil dari terjemah tetap harus membandingkan dengan kitab bahasa Arabnya, karena kita ngambil pemahaman dari sana ternyata salahnya fatal meskipun hanya kubul dubur gitu kan ya kurang lebihnya. Tuh kan, Anda difitnahkan. Anda tidak memahami bahwa dubur itu boleh. Ustadz Mansur, Ini Bang Taji. Katakan, Enggak, Anda dari mana yang saya mengatakan tidak boleh menyematkan dubur? jenengan mengatakan boleh, saya hanya jenengan tadi menginformasikan dari kitab tersebut itu katanya kubur. Ternyata setelah dicek dan dipadukan dengan bahasa Arabnya ternyata kubul. Maka di sini saya ngambil pelajaran bahwasannya kita bagaimanapun ketika membaca terjemah ada pengetahuan yang kita ambil, dan tadi di awal jenengan meriwayatkan tersebut meskipun tidak membenarkan. Tadinya jenengan itu memaksudkan itu untuk bukti ketidakpercayaan terhadap apa yang jenengan baca. Setelah dicek ke lapangan ternyata kan tadi seperti itu. Gitu maksudnya, bukan saya menuduh. Justru ini pembelajaran buat semuanya. Ya, tuh bahwa memang kita itu harus mengutip kitab aslinya betul. Tapi tadi antum mengatakan bahwa Anda salah paham antara, maksudnya Anda memahamin bahwa itu boleh. Kan emang Demi Allah, Anda enggak ya? Nggak ada yang memahami antum membenarkan waduk dari dubur, Ustaz. Anda enggak membenarkan. Anda enggak membenarkan. Tidak ada yang mengungkapkan antum itu membenarkan itu dari tadi. Paham Ini kan penyampaian ada anak? klarifikasi. Kalau misalnya jenengan itu terdengar seperti ingin menyalahkan, mohon maaf. Jadi begini. Salam sama teman-teman Wahabi. Jadi demikian. Mohonlah begini. Ulama itu tidak cuma satu. Ulama itu banyak. Ulama salaf itu banyak. Ulama itu tidak hanya dari Hambaliyah. Ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, ada Hanafiyah, begitu juga Hambaliyah. Mohon itu dipelajari semua. Jangan hanya kayak kacamata kuda. Satu aja kenceng, yang lain ditinggalkan. Padahal itu juga sama-sama ulama. Artinya apa? Artinya riwayat yang meriwayatkan terkait bagaimana tabaruknya para ulama salaf terhadap kuburannya ulama salaf yang lain itu sangat banyak sekali. Masa mau saya menafikan ya? Ini Ya, masa bagaimana, mau saya menafikan? Yai, Ulama. Yai, ini bagaimana mau kembali kepada Quran dan Sunnah? Ulama semua ditinggali, mau pemahaman aja salah baca kitab terjemahan. Tuh, salah lagi. Closing statement atau apa gitu dari Yai Ali. Tadi udah jam 12, sekarang udah jam 1. Bentar, Anda difitnah lagi. Pemahamannya seperti itu. Kan Anda udah bilang dari awal, Anda tidak memahami seperti itu. Difitnah lagi, Fahmi seperti itu. Tidak difitnah Bang Enggak, Taji. jadi gini, biar Anda aja yang nyampein, biar finish. Biar Anda aja. Habibana, Yai Hilman, biar Anda yang nyampein. Jadi gini, Bang Tajirun. Tadi kan antum menyampaikan ada riwayat dari tabiin yang membolehkan waduk dari belakang tanpa menyebut dubur dari belakang. Yang itu kita pahami bertentangan. Kita memahami bertentangan kan, tadi antum bilang sepakat kan? Iya. Nah, sekarang kita cross check. Klaim antum tadi ternyata itu adalah kelalaian atau keteledoran antum karena membaca terjemahan, tidak secara tekstual kitab aslinya. Pemahamannya sama Ustaz. Ana memahaminya tidak boleh lewat dubur karena
riwayat-riwayat yang lain Iya itu kan tahu. beberapa riwayat. Antum. Iya, Bang tapi Tajirun, antum menyampaikan adanya periwayatan tadi. Pas kita cek periwayatannya itu tidak sesuai. Ya, yang salah itu pemahaman ana, yang salah itu adalah Iya bahwa ada tahu. terjemahan Antum nggak salah yang pemahaman. Iya. Tapi kan Ya, antum Jadi bilang dari Bang Tajirun tidak salah, yang salah terjemahnya gitu. Loh, berarti antum Ya, menuduh Anda terjemahnya yang memahami salah. Bang Tajirun tidak salah, yang salah Jangan terjemahnya. memahami Bang bahwa Anda Bang Tajirun memperbolehkan lewat percaya sama terjemah itu. Itu Berarti masalah. antum memfitnah Anda memperbolehkan lewat tubur. Enggak, kita nggak fina antum. Kita Tadi nggak kan sudah dibilangin kita semua sepakat tidak boleh muat dari lubur. Antum nih gimana lo berpikirnya? Anda, Ya, Ali. Anda juga sama, Ya, Ali. tidak boleh lewat dubur. Ya Ali. Sudah wes Iya. ya wes. Bang Tajirun yang bener tadi. Yai Ali, sudahi saja. Soalnya saya dipitnah menuduh Bang Tajirun begitu. Ya sudah. Saya dipitnah. Sudah, jadi begini ya buat Wahabi semuanya, mohon ini dicatat. Tabaruk dengan kuburannya Nabi atau tabaruk dengan kuburannya para wali, kita ini berlandaskan pemahamannya ulama salaf dan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari pertama saya mendatangkan asarnya sahabat, kemudian bahkan banyak tadi riwayat-riwayat dari para salaf dan lain sebagainya, itu yang kami jadikan pegangan. Saya nggak peduli Jawa mau bilang apa, mau bilang syirik, mau bilang apa, nggak peduli. Yang penting kami mengikuti ulama salaf dan asar para sahabat. Oke, siap? Siap. Ini mohon maaf semuanya, kayaknya di sini kita sudah dulu. Selamat kita ini bermanhaj salaf. Kita harus bermanhaj salaf. Ikuti metodenya ulama salaf. Tabaruk kepada kuburan Nabi dan para wali adalah manhaj salaf. Ngoten nggih? Nggih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata kepada teman-teman salafi Wahabi. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan niat kami untuk buat kacau atau menfitnah dan sebagainya. Kita belajar sama-sama mencari kebenaran, bukan pembenaran. Oke, insya Allah kita berjumpa lagi. Baca Yai, typingan aja Yai. Apa? Wah, terima kasih Allah dengan hiburan yang diberi di selang dan indah. Masya Allah ya. Kita malam ini bahagia. Walaupun di sisi lain kita lagi berkabung karena kehilangan Ustadz di Haji Jawa, tapi alhamdulillah malam ini kita bisa terhibur dengan artinya nggak boleh berlarut-larut, jadi nggak boleh berlarut-larut. Matur lah. Saya juga ingin ini sebentar ya, Yai harus saling membersihkan untuk saling tidak memfitnahkan karena saya yang merasa difitnah nih. Jadi mohon maaf ya Bang Tajirun.